Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang caranya kita memverifikasi KTP kita di akun Adsense kita ya. Di tahapan ini kita tidak boleh mengabaikan atau mungkin alah syukur tok, jangan. Karena di satu kesalahan yang kalian bikin itu efeknya akan sangat luar biasa. Jadi di sini di setiap konten kreator yang mau memonetisasi channelnya, setelah kita dimonetisasi dan kita mendapatkan $10 pertama yang masuk di YouTube Studio kita ya, di sini kita diwajibkan untuk memverifikasi identitas atau KTP ya. Tujuannya untuk mendatangkan PIN atau istilahnya kita request PIN. Karena tanpa adanya PIN akun Adsense kita itu akan mati dan tidak bisa menerima pembayaran dari situs kita. Dan di sini kalau kalian sudah mendapatkan pesan email masuk seperti ini ya, Anda harus memverifikasi identitas Anda. Di sini yang kalian persiapkan KTP kalian foto depan dan belakang. Karena di sini kalau kita scroll ke atas, kita cari yang bawah itu kan ada tulisan kita disuruh memverifikasi identitas. Di sini kita bebas. SIM, paspor, KTP. Kalau saya biasanya pakai KTP ya. Dan kalau kita misalnya buka di YouTube Studio, pasti di sini juga ada pemberitahuan. Dan di sini coba kita cek di Adsense kita ya. Kita login ke akun Adsense kita. Klik saja login Google Adsense. Ntar pasti di tampilan dashboard Adsense kita di sini juga ada pemberitahuan ya, pembayaran dari YouTube Anda ditangguhkan. Di sini kalau kita klik aksi, klik di sini ya, di bagian aksi ini, ntar pasti kita akan dibawa di tampilan seperti ini, dan di sini akan merah. Dan di sini yang dibutuhkan itu surat izin mengemudi atau SIM ya, kartu tanda pengenal nasional, KTP, paspor, izin tinggal. Di sini kita scroll ke atas. Sebelum kita mulai verifikasi ini, kalian persiapkan dulu KTP kalian. Ingat cara motonya ya. Keempat sudut KTP kalian harus kelihatan, harus kebaca sama kamera HP kalian ya. Dan ingat jangan ngeblur dan jangan ada kilauan cahaya. Di sini kalian foto depan sama bagian belakang. Setelah itu jangan lupa persiapkan nama dan alamat lengkap kalian. Karena di sini ya, misal kita mempunyai akun Adsense, meskipun di awal kita itu pakai identitas ngawur ya, itu tetap bisa. Cuman di sini penentuan untuk kita kalau kita sudah memverifikasi KTP kita. Karena setelah kita memverifikasi KTP kita ini dan Adsense sudah PIN, ke depan untuk nama itu tidak bisa diubah, hanya bisa diubah untuk alamat pembayaran. Jadi di sini untuk teman-teman yang mau mengubah Adsense itu, kalau kalian mau verifikasi KTP atau request PIN, kalian bisa ubah dulu data-data kalian di Adsense. Tapi kalau kalian misalnya di awal sudah pakai KTP kalian dan verifikasi KTP untuk request PIN maunya atas nama KTP kalian nggak usah ubah apa-apa. Yang penting persiapkan saja alamatnya. Dan misalnya KTP kalian sudah siap, misalnya foto KTP kalian sudah siap, foto dari depan, dari belakang, alamat kalian persiapkan di catatan HP, kalian klik saja mulai verifikasi. Ini kalian bisa verifikasi lewat email, lewat beranda Adsense tadi, itu bebas. Kalian klik saja mulai verifikasi. Ntar setelah itu kita dibawa di tampilan seperti ini, dan di sini kita isi ya nama resmi identitas kita. Usahakan harus sama. Dan di sini pilih jenis ID. Di sini untuk yang mau buat kita verifikasi ya, SIM atau KTP. Nah, misal kayak gini ya, ini untuk nama, ini untuk kartu tanda pengenal kita. Setelah itu scroll aja ke atas. Di sini tampilan depan ID, tampilan belakang ID. Di atas ini tampilan foto KTP kalian yang bagian depan.
Dan yang di bawah ini foto KTP kalian yang bagian belakang. Di sini kalian klik unggah ya. Nah, jadi ntar posisinya seperti ini ya. Ini untuk yang tampilan depan dan ini tampilan belakang. Kalau kalian klik unggah, ntar kita izinkan saja untuk mengakses file yang kita simpan di penyimpanan HP kita ya. Lalu klik dokumen. Nah, di sini kalian pilih foto KTP kalian pertama yang dari depan ya. Dan misal ada tulisan seperti ini, dokumen yang Anda upload mungkin tidak dapat dibaca. Coba lagi pastikan kartu identitas Anda fokus tanpa blur. Jadi di sini kalian harus benar-benar pahami ya, KTP kalian itu tadi blur atau enggak. Kalau menurut kalian itu sudah pas, tidak ada blur dan tidak ada kilauan cahaya, kalian abaikan, ini enggak masalah. Setelah itu kita bisa masukkan identitas yang belakang. Nah, di sini ya. Dan misal kalian sudah verifikasi foto KTP kalian depan dan belakang, kalian klik saja berikutnya. Nah, dari sini kita disuruh mengisi alamat. Jadi kalau kita sudah PIN ya, besok kalau kita sudah mendapatkan PIN, nama yang tadi kita masukkan itu tidak bisa diganti lagi. Cuman untuk alamat pembayaran ini bisa, untuk rekening bisa, bebas. Di sini kita isikan sama persis dengan KTP kita. Maka dari itu kalau ngisi apa-apa di Adsense jangan ngawur. Nah, jadi kayak gini ya. Di sini alamat lengkap, kota, provinsi, kode pos. Yang di bagian opsional ini kalau alamat kita itu nggak muat untuk di tampilan atas ini ya. Dan misalnya kalau sudah, kalian scroll ke atas, di paling bawah ada tulisan kirim. Kita klik kirim. Terima kasih telah mengirimkan informasi Anda. Proses verifikasi dapat memerlukan waktu. Di sini klik saja OK ya. Dan di sini kalau kita cek di tampilan yang tadi tetap merah ya, karena di sini masih menunggu proses persetujuan atau enggak. Di sini enggak lama ya, paling cuman 1 malam sudah disetujui kalau KTP kita itu bagus. Nah, ntar kalau sudah disetujui pasti ada pemberitahuan lewat pesan email yang masuk. Verifikasi identitas berhasil. Dan kalau kita cek lagi di beranda Adsense, di sini yang tulisan merah tadi sudah nggak ada. Dan kalau kita klik di bagian garis 3 atas pojok ini, lalu klik di bagian pembayaran. Nah, kayak ini ya. Lalu kita klik lagi di bagian pemeriksaan verifikasi. Nah, di sini kita scroll ke atas. Verifikasi identitas IDF selesai. Jadi di sini KTP kita itu sudah bisa dipakai. Dan di sini kita tinggal menunggu PIN ya. Cuman untuk PIN itu kalian juga jangan terlalu menyepelekan. Ingat, misal 1 bulan KTP kalian tidak datang, kalian jangan cuma menunggu. Cek di kantor pos. Kalau di kantor pos nggak ada, kalian bisa verifikasi ulang. Intinya tiap kali 1 bulan cek nggak ada, verifikasi lagi. 2 bulan cek nggak ada, verifikasi lagi. Misal 3 kali verifikasi tetap nggak ada, kita bisa verifikasi secara manual. Tapi kalau kalian misalnya verifikasi cuman 1 kali sampai 3 bulan PIN nggak datang, habis. Ya, semoga di cara sederhana ini bisa membantu untuk teman-teman semua. Intinya untuk teman-teman itu tetap ya, kalau main YouTube pahami tahapan demi tahapan, langkah demi langkahnya. Tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.